dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat. Dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera ya beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita, maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti nggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Almar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah SAW. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Pilih-pilih. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna min sa'adatil hadathi wal ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah. Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non-Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahli sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah SAW akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wa inna min fiqhil 'abd an ya'lama nazaghati syaitani anna ta'ti. Dan di antara tanda kefakihan seseorang, di antara tanda dalamnya keilmuan seseorang adalah dia mengetahui godaan setan akan datang kepadanya dari arah mana. Nah, ini disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan kita semuanya tahu kelemahan diri kita masing-masing. Ada orang yang lemahnya di pintu syahwat. Ada yang titik lemahnya di pintu syubhat. Yang syahwat ini juga macam-macam. Ada yang lemahnya di wanita. Atau kalau dari sudut pandang wanita berarti lawan jenisnya, para pria. Ada yang lemahnya di uang, harta. Ada lagi yang lemahnya di tahta. Nah, kita lebih tahu mana titik lemah kita di hadapan setan. Maka kalau kita sudah menyadarinya, kita harus lebih hati-hati untuk kemudian banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari godaan setan, terutama dalam titik lemah kita menghadapi setan tersebut. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.